Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jai. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pengenalan sekolah penggerak. Adapun tertib acara kita pada pagi ini yaitu pembukaan yang telah kita lakukan bersama. Kemudian kita lanjut ke acara berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili oleh Bapak Dr. Anas Onrizal. Kemudian kita lanjut dengan materi yaitu modul ajar oleh Bapak Muhammad Karnadi SPD. Kemudian kita lanjut dengan materi berikutnya profil pelajar Pancasila oleh Bapak Febri Yusmin SPD. Kemudian kita lanjutkan dengan materi capaian pembelajaran yang akan dibicarakan atau pemateri kita yaitu Pak Muhammad Barkati SPD. Pada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu peserta in-house training program sekolah penggerak di SMA Negeri 3 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya pada kita semua, memberikan kesehatan, kesempatan pada kita berkumpul di ruang ini. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah saat ini. Adapun beberapa kegiatan industri training yaitu pendidikan agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPS, IPA, PJOK, informatika, seni budaya. Diharapkan kepada Bapak Ibu guru bisa mengikuti rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir dan menyerap apa yang disampaikan narasumber supaya diterapkan pada peserta didik nantinya. Sekian sambutan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. In-house training program sekolah penggerak di SMA Negeri 3 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saya nyatakan dibuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu materi, yaitu tentang modul ajar. Apa itu modul ajar? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Dalam kata lain, modul ajar itu adalah sebuah RPP, yaitu rencana pelaksana pembelajaran. Bukan modul pembelajaran ya, atau yang biasa kita pakai itu materi. Namun modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Sehingga kita sebagai guru menyusun modul pembelajaran atau modul ajar itu disesuaikan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Guru dalam menyusun modul ajar akan diberi kebebasan untuk mengembangkan modulnya sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi, di masing-masing sekolah akan berbeda setiap modul ajarnya, karena akan menyesuaikan karakter, lingkungan, dan kebutuhan peserta didik. Dalam modul ajar itu terdapat komponen modul ajar, yaitu ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Yang pertama, informasi umum, itu terdapat identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, komponen inti, terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial,
refleksi peserta didik dan guru. Ketiga, lampiran. Terdapat lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Jadi, untuk membuat modul ajar itu terdapat 3 komponen tadi. Sebagian garis besarnya saja yang saya bacakan. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti bisa diperjelas atau dijelaskan lagi lebih dalam tentang komponen-komponen yang ada di modul ajar. Terima kasih kesempatannya untuk hari ini. Sekian dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan materi tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dan pemangku kepentingan. Di sini profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi. Yang pertama adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah dimensi kebinekaan global. Yang ketiga adalah dimensi kemandirian. Yang keempat adalah dimensi bergotong royong. Yang kelima adalah dimensi bernalar kritis. Dan yang keenam adalah dimensi kreativitas. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar saja apa itu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana dimensi yang pertama ini adalah pelajar harus memiliki rasa untuk menghayati keberadaan Tuhan dan berusaha untuk selalu mentaati semua perintah dan menjauhi semua larangan sesuai dengan ajaran kepercayaannya masing-masing. Yang kedua adalah dimensi kebinekaan global, di mana siswa memiliki sikap menghormati kebersamaan dan bertoleransi terhadap perbedaan. Yang ketiga adalah dimensi mandiri, di mana pelajar memiliki rencana strategis dan bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah dimensi bergotong royong, di mana pelajar memiliki kemampuan untuk melakukan berkolaborasi. Yang kelima adalah dimensi bernalar kritis, di mana pelajar dapat membuat suatu gagasan dan keputusan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir adalah dimensi kreativitas, di mana siswa atau pelajar dapat memodifikasi atau menghasilkan suatu karya. Mungkin hanya itu garis besarnya ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Berkati. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang capaian pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran atau CP merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah penyelesaian suatu periode belajar. Kemudian ada beberapa capaian yang saya ketahui. Yang pertama, tujuan pencapaian pembelajaran di tingkat PAUD. Nah, pembelajaran di tingkat PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, dari nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian yang kedua di tingkat SD sampai dengan SMA. Nah, apa tujuan capaian pembelajarannya? Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta
didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk penilaian bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria-kriteria penilaian hal tersebut mengidentifikasikan capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian CP hanya dapat diidentifikasikan setelah siswa mengikuti proses belajar melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian ada prinsip-prinsip capaian. Prinsip capaian pembelajaran terukur dan spesifik serta fleksibel sesuai proses dan tahap belajar siswa. Kemudian dalam proses penerapan prinsip terukur dan spesifik tersebut, aspek-aspek apa yang harus diperhatikan? Nah, kemudian ada beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek pemahaman dan pengetahuan, kemudian yang kedua aspek praktis, yang ketiga keterampilan gerak. Kemudian apa saja karakter capaian pembelajarannya? Capaian pembelajarannya menurut Harden. Yang pertama, pengembangan CP jelas mengidentifikasikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Yang kedua, desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya CP. Yang ketiga, proses penilaian disesuaikan dengan CP dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Kemudian bagaimana bentuk penulisannya capaian tersebut? Nah, format capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf, sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Hal ini berfungsi untuk memberikan kesempatan mengeksplorasi materi pembelajaran lebih mendalam, tidak terburu-buru, dan cukup waktu untuk menguatkan kompetensi, mengingat tahap perkembangan dan kecepatan anak untuk memahami sesuatu belum tentu sama untuk setiap anak. Kondisi ini juga memungkinkan setiap anak dengan kondisi berkebutuhan khusus dapat menggunakan capaian pembelajaran yang sama dengan anak pada umumnya, anak di sekolah reguler. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya. Baiklah, telah sampailah kita pada acara penutup, yaitu telah kita mendengar semua paparan dari semua narasumber. Baiklah, kita telah sampai ke acara penutup dengan ucap alhamdulillah. Acara pengenalan sekolah penggerak kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin.